Betul. Suka berkuda juga. Mau nggak sih priwetnya berkuda gitu? Langsung aja Tidak, masuk. kapan-kapan datang ke rumah, jadi datang ke rumah ya. Oke, gue siapin palang pintu. Lu bawa maharnya, langsung kita jadiin. Oke, penghulu Iya, udah langsung siap aja ya. anaknya dijodohin. Itu mah gara-gara gue syuting di rumah Umi Pipik. Kan Umi Pipik itu teman lama gue kan. Dulu ketika gue di majalah Aneka, model majalah, Umi Pipik tuh juga saat itu menjadi model juga. Jadi kita udah kenal sangat lama. Jadi kalau ketemu tuh dari dulu, dari masih ada Uja juga. Van, dulu yang gue gak pakai Umi juga kalau dulu. Pas sekarang udah Umi Pipik. Nah kemarin tuh syuting sana, terus dapat eksklusif kesempatan kan ngeliput rumahnya aja udah jarang pernah ada orang diizinkan. Gue diizinkan masuk ke kamarnya Umi Pipik bersama dan tim juga, bersama Pak juga. Dan diizinkan masuk ke kamarnya Abizar. Nah Abizar tuh kan lagi syuting di luar kota juga kan. Akhirnya gue video call ya, gue iseng-iseng aja. Abizar, jadi mantu gue dong yuk gini. Gak mau Umi Pipik juga bercanda-bercandaan. Ayo gue punya 3 nih, Aisyah, Rakana, Raina gitu-gitulah. Ternyata pas pulang dari Mekah, manajer gue, rame nih FYP kan, manajer gue juga Awan juga kan ikut pergi umroh juga. Tadi di airport lagi nunggu penerbangan, terus dia gini, FYP nih. Hah, yang mana? Ya Allah, ya didoakan saja, diaminin saja. Kalau jodoh kenapa enggak kan, dari keluarga baik-baik juga. Anak-anak gue juga masih pada anak-anak juga, umur baru mau 16 tahun, baru mau 14 tahun yang kembar gitu. Ya kalau jodoh kenapa enggak? Tapi itu kan gimana anak-anaknya juga. Gue juga sama Abizarnya juga udah kenal dari dia kecil banget. Dan jujur Abizarnya juga udah berkali-kali janjian bareng Umi Pipik mau ke rumah itu gak pernah jadi karena jadwalnya. Jadi tiap ketemu kapan nih ke rumah, oh iya gitu. Jadi keduluan gue yang ke rumahnya. Astagfirullahaladzim, gak usah ngomongin mantu, ntar gue tua. Gue tuh ngomongnya masih awet muda, tapi ya lucu-lucuan, buat iseng-isengan, buat itu ya kenapa enggak juga. Tapi ya kan kita juga harus ngeliat agamanya yang paling utama. Ya agamanya juga bisa juga alhamdulillah insya Allah dengan pergaulannya yang luar biasa, tapi tetap agamanya juga tetap dipegang. Dan gue kemarin ngobrol sama Umi Pipik juga ketawa sih gitu. Emang kalau gue tuh dari dulu hobi buat jodoh-jodohin orang. Dulu banyak sekali dah teman-teman ataupun beberapa artis yang gue jodoh-jodohin, ada yang jadi ada yang enggak. Tiba-tiba gue ada di satu titik anak gue tuh udah remaja, udah menjelang dewasa. Ya udah jodoh, dan enggak bukan itu bercandaan sesama orang tua, sesama teman lama gitulah. Gitu, nggak pernah kepikiran buat apa-apa juga. Enggak, gue sama Abizar. Gue dari kecil gue udah kenal banget sama Abizar. Dan ketika Umi Pipik menikahkan anaknya juga kan gue datang terus ngeliat Abizar jadi wali saat itu juga. Mengharukan banget ya gitu. Terus ya udah tiba-tiba ya Abizar udah gede ya gitu. Udah. Gitu seisang itu sampai gue aja nggak inget. Emang gue ngomong gitu ya? Iya, Aisyah suka berkuda, apa konsepnya begitu aja ya, Bi? Oh, iya kali ya. Gak tau gue itu asli seiseng-isengnya banget. Jadi ketika itu dipotong jadi rame di sosial media ya gue juga gak tahu juga. Kalau sosok Ustadz Jeffrey Abu Horis itu udah idola banyak orang juga, termasuk gue juga. Berteman juga dengan almarhum. Jadi yang ngelihat apalagi ngelihat ke kamarnya gitu. Wah, Mi, keren banget ya bisa nih. Maksudnya kamarnya tuh retro banget, laki banget. Terus katanya ini ya bikinan Abizar semua gitu. Kan gue tuh sangat suka menata-nata ruang, bikin sesuatu, project-project. Makanya ini keren nih. Nih anak keren nih kan. Karena gue gak pernah masuk ke area pribadinya banget kan. Udah gitu ngeliat koleksi topinya, koleksi sepatunya gitu. Unik banget ya. Ya udah terucap gitu aja. Calon mantu idaman buat semua orang sih. Aisyah pun gak tahu kok, kayaknya Aisyah juga belum lihat karena kan pas itu tayangan tuh ketika gue lagi umroh kan, tayangan di TV-nya juga. Jadi gue juga nggak tahu, baru tahu hari ini. Dan Aisyah sih bisa marah sama gue. Berarti dia juga belum tahu, Kak. Aisyah sama sekali belum tahu juga. Dan itu beneran isengnya. Jadi pasti Aisyah sih marah karena itu nggak suka gue ikut campur area pribadi dia, karena menurut dia itu tuh area pribadi. Jadi ya kan dulu juga pernah kan ke Aisyah pernah ada yang DM ke gue. Yang deketin Aisyah pernah juga kan, yang minta ya ada seseorang lah gitu, salah satu temennya itu. Aisyah juga marah, dia marah, ngapain sih diposting gitu, dia marah. Jadi gue sama anak gue tuh deket tapi sangat menghargai area-area privasinya. Jadi ketika itu nih Aisyah juga pasti marah nih. belum ada kesempatan, orang
Aisyah juga jarang ikut gue kemana-mana, dan juga Abizar juga mau datang ke rumah gue juga belum jadi-jadi. Apalagi ketemu Abizar sama Aisyah sama Abizar, gak tau juga lah. Jadi anak-anak gue itu kan 3 perempuan sudah mau remaja jelang dewasa gitu. Dan itu gue selalu wanti-wanti, dan gue selalu mau tahu siapa saja yang dekat dengan anak-anak gue. Dan itu gue masuk ke pertemanan mereka juga. Jadi kayak Aisyah tuh kan dekat banget dengan Alifa. Kalau Rakana Arena sih emang tidak terlalu dekat dengan banyak orang, karena dia juga kan lagi mondok juga. Nah kalau Aisyah tuh kan emang masuk ke dunia entertainment juga, olahraganya juga. Insya Allah doain ya, Aisyah tuh mau jadi atlet PON di tahun ini juga berkudanya. Jadi lagi fokus ke hal-hal itu. Jadi tentang pacaran pun gue membebaskan, tapi mereka memilih untuk tidak pacaran karena mereka akan fokus untuk belajar dan juga prestasi, kalau mereka bilang seperti itu. Nah kalau ada seseorang kayak mereka juga cerita kok, kayak Raina cerita dia nolak cowok, dia cerita. Dan itu buat gue sih mengasihkan sekali ketika anak-anak bisa ngobrol seperti itu. Tapi untuk menjodoh-jodohkan ada bercanda-bercandaan, misal sama atlet kuda sih, misal kembar Raina itu atlet kuda itu oke, keren ya, bercanda. Gue tuh sedekat itu sama anak-anak, sama teman-teman, jadi seperti teman gitu. Tapi untuk area pribadi yang misal perjodohan apa ya yang serius, itu bisa apaan sih gitu. Tapi kalau iseng-isengan mah mereka udah terbiasa banget gitu. Insya Allah ini gue baru pulang hari ini, terus malam ini gue udah kerja, dan juga ada sebuah kerja lagi, gue harus ke luar kota untuk nge-MC weddingnya Putri Isnar, insya Allah. Ya deket lah, gue tahu dia dari umur berapa belas tahun, dari udah kayak umur anak gue sekarang gitu. Jadi kisah cintanya, curhatan dia dari sebelum rencana menikah ini juga dia curhat ke gue sama Soimah juga. Kita deket banget. Jadi ketika Putri, sebetulnya gue udah tahu juga tanggal pernikahannya tuh udah lama banget, tapi kan gue juga menghargai dan gue keep juga. Dan Putri, bisa nggak dia minta gue nge-MC di akadnya gitu. Tadinya mau resepsi juga, tapi yang di pihak laki-laki, tapi waktunya tidak bisa gitu. Ya pokoknya kalau buat kayak dulu Lesti gitu ya, gue pastilah mensupport. Sekarang Putri gue support selagi gue ada waktunya juga. Belum tahu. Sebetulnya malam ini gue mau ada fitting baju nge-MC-nya di sini. Untung nggak jadi. Kalau enggak kalian dapat eksklusif. Eksklusif tapi banyak. Gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.